Ada pepatah Latin per aspera ad astra yang berarti melalui perjuangan menuju bintang-bintang. Ini agaknya senada dengan pepatah kita, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Keberhasilan sejati selalu menuntut perjuangan dan pengorbanan. Maka ada ungkapan juga, no crown without cross. Tidak ada mahkota tanpa salib. Kita pun tidak mungkin merayakan Paskah yang mulia tanpa melalui jalan salib Jumat Agung. Saudara-saudari yang terkasih, bayangkanlah seorang mahasiswa yang membutuhkan komputer untuk menyusun tugas akhirnya, tetapi orang tuanya tidak mampu membelikannya. Ia sadar betapa kerasnya ayah dan ibunya bekerja agar ia dapat kuliah. Karena itu ia memilih hidup hemat, bekerja paruh waktu, dan mengurangi berbagai kesenangan, sekalipun rasanya ingin bersenang-senang bersama dengan teman-temannya. Bukan karena ia tidak ingin menikmati hidup dengan teman-temannya pada masa mudanya, tetapi karena kasihnya kepada orang tua lebih besar daripada keinginannya sendiri, karena harapannya meraih masa depan lebih besar daripada keinginan sesaat. Setelah berbulan-bulan berjuang, akhirnya ia berhasil membeli komputer itu. Komputer tersebut bukan sekedar alat belajar, melainkan lambang disiplin, pengorbanan diri, dan kasihnya. Demikianlah pula Yesus mengajak para murid untuk menyangkal diri dan memanggul salib karena kasih dan demi keselamatan manusia. Saudara-saudari yang terkasih, pada zaman Yesus kita tahu salib adalah lambang hukuman yang dipikul para terhukum. Tidak seorang pun ingin memanggul salib. Namun Yesus memberi makna baru pada salib. Bahkan Yesus berkata, "Aku harus memanggul salib." Sebab bukan lagi sekedar tanda penderitaan, melainkan jalan kasih dan keselamatan. Mengikuti Yesus berarti dengan sukarela menyangkal diri, mengikuti kehendak Tuhan daripada kepentingan pribadi, serta lebih memilih nilai-nilai kerajaan Allah daripada kenikmatan sesaat. Maka Yesus hari ini berkata, kamu harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti aku. Bukan lagi anjuran, tetapi jalan keselamatan yang harus kita alami. Kamu harus memikul salib. Pengorbanan yang lahir dari kasih memang sering disertai air mata, tetapi tidak pernah sia-sia. Yesus sendiri memberi teladan, seperti biji gandum yang jatuh ke tanah dan mati agar menghasilkan banyak buah. Demikian pula ia menyerahkan hidupnya demi keselamatan dunia dan bangkit membawa kehidupan baru bagi semua orang yang percaya. Biji gandum harus jatuh ke tanah dan mati untuk menghasilkan buah. Bukan opsi, bukan pilihan, bukan preferensi, tetapi suatu keharusan. Saudara-saudari yang terkasih, maka janganlah takut memikul salib dalam kehidupan sehari-hari. Salib kita mungkin berupa kesetiaan di dalam keluarga, kesetiaan dalam pekerjaan dan tanggung jawab, kejujuran di tempat kerja, pengampunan kepada sesama, atau pengorbanan demi mendidik anak-anak dan melayani orang lain. Bila semuanya dilakukan dalam kasih kepada Kristus, tidak ada pengorbanan yang sia-sia. Pemazmur dalam Mazmur 126:56, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Pada Jumat pertama ini, mari kita memandang hati Yesus. Dari hatinya kita belajar bahwa kasih selalu disertai dengan pengorbanan. Yesus telah memikul salib lebih dahulu demi keselamatan kita. Mari kita mempersembahkan kepada Tuhan semua salib kehidupan kita. Keluarga, saudara-saudari, pekerjaan, sahabat dan kerabat,
kesehatan, dan segala pergumulan yang sedang kita alami. Semoga hati Yesus yang pada hari ini juga akan kita sembah dalam adorasi, memberi kita kekuatan untuk setia, sabar, dan penuh pengharapan dalam menyangkal diri dan memanggul salib serta mengikuti Tuhan. Semoga kita pulang dengan hati yang makin menyerupai hati Yesus, yang rendah hati, penuh kasih, penuh pengorbanan, penuh pengharapan.